Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Perkenalkan, nama Bapak Hani Setiawan. Berjumpa kembali dalam video pembelajaran IPA. Pada kesempatan ini, Bapak akan membahas materi kelas 9 semester 1 tentang sistem reproduksi pada manusia, bagian alat reproduksi pada perempuan. Organ reproduksi wanita merupakan sekelompok organ yang terlibat di dalam sistem reproduksi. Dalam hal ini, untuk mempersiapkan kehamilan dan melahirkan. Sistem organ reproduksi dirancang dengan fungsi masing-masing. Organ ini dimiliki oleh wanita sejak lahir. Namun, kemampuan reproduksinya akan dimulai setelah masa pubertas. Struktur dan organ reproduksi wanita memainkan peran yang sangat penting dalam proses reproduksi, yang mana meliputi siklus menstruasi, konsepsi ketika sel telur dibuai oleh sperma, kehamilan, dan persalinan. Sama seperti bagian tubuh lainnya, organ reproduksi wanita memiliki peran yang sangat penting. Oleh karena itu, sudah sepatutnya jika organ reproduksi wanita dirawat kesehatannya agar terlindung dari berbagai macam gangguan seperti infeksi atau cedera. Alat reproduksi perempuan dibedakan menjadi alat reproduksi bagian luar dan alat reproduksi bagian dalam. Yang akan kita bahas pertama kali adalah alat reproduksi bagian luar. Yang pertama adalah vulva. Vulva yaitu suatu celah paling luar dari alat kelamin wanita yang dibatasi oleh sepasang bibir sebelah kanan dan sebelah kiri. Kedua bibir ini disebut dengan namanya labium. Keadaan vulva bermuara dua saluran, yaitu saluran urin dan saluran kelamin, atau namanya disebut juga vagina. Alat reproduksi dalam. Alat reproduksi bagian dalam pada perempuan terdiri dari ovarium dan saluran reproduksi. Untuk memahami gambar alat reproduksi bagian dalam pada perempuan, kita lihat pada gambar berikut. Yang pertama namanya adalah ovarium. Ovarium atau indung telur merupakan organ reproduksi perempuan yang terletak di sebelah kiri dan kanan atau rongga perut bagian bawah. Ovarium ini berfungsi sebagai penghasil telur atau ovum. Saluran reproduksi perempuan terdiri atas saluran telur atau tuba fallopi, uterus, dan vagina. Nah, yang akan kita bahas yang pertama adalah namanya saluran telur atau tuba fallopi. Saluran telur atau tuba fallopi atau oviduk berjumlah sepasang, yaitu dua, yaitu kanan dan kiri yang memanjang ke arah samping dari uterus. Panjang tuba fallopi ini sekitar 10 cm. Saluran telur berakhir dalam struktur berbentuk corong yang disebut infundibulum. Saluran telur atau tuba fallopi berfungsi sebagai tempat fertilisasi atau tempat pembuahan. Nah, bagian yang kedua namanya adalah rahim atau uterus. Rahim atau uterus merupakan organ yang memiliki dinding yang tebal, memiliki bentuk seperti buah pir yang terbalik. Secara normal, rahim terletak di atas kantung kemih. Rahim atau uterus ini berfungsi untuk tempat berkembangnya janin selama kehamilan. Pada saat tidak hamil, rahim memiliki ukuran 5 cm, tetapi pada saat hamil, rahim mampu mengembang dengan ukuran mencapai hingga 30 cm. Ukurannya ini disesuaikan dengan perkembangan bayi. Di dalam rahim terdapat dinding rahim atau nama lainnya adalah endometrium. Dinding ini mempunyai peranan dalam pembentukan plasenta. Plasenta merupakan organ yang mempunyai peranan penting karena menyuplai nutrisi yang dibutuhkan bayi ketika dalam perkembangannya.
Pada perempuan yang tidak hamil, ketebalan dinding rahim bervariasi selama siklus menstruasi setiap bulannya. Bagian yang ketiga namanya adalah vagina. Vagina tersusun atas otot-otot elastis dilapis selaput membran yang disebut namanya selaput darah atau himen. Di dalam vagina terdapat serviks atau nama lainnya adalah leher rahim. Serviks berfungsi sebagai saluran yang menghubungkan vagina dengan rahim. Vagina selain berfungsi sebagai organ reproduksi juga berfungsi sebagai saluran untuk keluarnya aliran darah ketika menstruasi maupun sebagai jalan untuk keluarnya bayi. Pada saat bayi akan lahir, maka akan terjadi otot-otot pada dinding rahim. Kontraksi inilah yang akan menyebabkan bayi terdorong ke jalan lahir atau ke vagina. Pembahasan yang berikutnya tentang oogenesis. Oogenesis itu apa? Oogenesis merupakan proses pembentukan sel kelamin perempuan, yaitu sel telur atau ovum, dan terjadi di dalam organ yang disebut ovarium. Berbeda dengan spermatogenesis yang dimulai pada laki-laki ketika mulai puber. Oogenesis itu dimulai sebelum anak perempuan lahir. Tahukah kamu, pada saat bayi baru lahir, anak perempuan sudah memiliki bakal sel ovum atau sel primordial. Sel ini jumlahnya sebanyak 200.000 hingga 2 juta. Namun, hanya sekitar 40.000 yang tersisa saat anak perempuan mulai masa puber. Dan hanya 400 yang akan matang atau berkembang sempurna. Sel telur yang matang diovulasikan atau dikeluarkan dari ovarium selama siklus reproduksi perempuan. Nah, pembahasan yang berikutnya adalah proses oogenesis. Untuk memahami proses ini, mari kita lihat gambar berikut. Prosesnya adalah sel induk atau oogonium yang bersifat diploid 2N kemudian akan mengalami pembelahan mitosis membentuk oosit primer yang bersifat diploid atau 2N. Oosit primer kemudian mengalami pembelahan meiosis tahap 1 atau meiosis 1 dan satu polosit atau N. Polosit kemudian mengalami pembelahan tahap 2 atau meiosis 2 menghasilkan dua polosit yang bersifat N. Kemudian poloid sekunder selanjutnya juga mengalami pembelahan meiosis tahap 2 atau meiosis 2 menghasilkan ootit N dan satu polosit N. Ootit kemudian mengalami diferensiasi membentuk ovum. Pada akhir peristiwa oogenesis, dari satu sel induk telur atau oogonium akan menghasilkan satu sel telur atau ovum yang bersifat haploid N dan 3 polosit badan polar yang bersifat haploid N. Namun yang berfungsi hanya satu sel telur atau ovum. Demikian pembelajaran pada kali ini, semoga bermanfaat ya, dan jangan lupa tetap semangat belajar di rumah. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.